Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki tahun 2021 kami ucapkan kepada seluruh jemaat. Dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah GP Kris Kelapa Gading hari ini. Kami berharap semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Di tahun baru ini meskipun kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, tapi biarlah semuanya itu tidak mengurangi sikap hati kita yang selalu mau bersyukur dan mau menikmati Allah setiap waktu. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari saya mengajak jemaat untuk bersatu teduh sejenak. Kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Ialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kiranya Allah Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. 2020 telah berlalu. Setahun sudah kita melewati berbagai hal di dunia ini. Mulai dari kabar gembira, kabar duka, rasa sukacita maupun rasa duka cita. Berbagai tantangan dan pergumulan sudah kita lewati. Namun di atas semuanya itu kita tahu bahwa Allah selalu turut bekerja dalam kehidupan kita, karena Ia mengasihi kita, sehingga kita mampu melewatinya. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semuanya, yaitu saat kita masih diberi nafas kehidupan, sehingga kita masih ada sampai saat ini, sampai hari ini. Marilah kita datang ke hadiran Tuhan dengan ucapan syukur, karena kemurahan dan anugerah-Nya yang tak terbatas untuk kita semua. Aku hidup
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, anugerahmu, kemurahanmu bagi setiap hidup kami. Kalau kami boleh melewati tahun 2020 dengan luar biasa, itu karena kami percaya dan kami tahu Engkau terus memelihara dan menjaga kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami siap untuk memulai kembali ibadah kami hari ini ya Tuhan. Di tahun baru ini, di minggu pertama ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong dan Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Dan kami serahkan ya Tuhan untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kala kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan satu pujian, Kaulah Harapan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih bisa berdiri dan berada di hadirat-Mu hari ini. Kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun yang baru dan di dalam perjalanan hidup yang baru pula. Kami mohon kuasa-Mu atas kami semua. Kami butuh kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bab tanpa Tuhan kami tidak mungkin untuk bisa berjalan menyelesaikan tahun yang baru ini kelak. Tuhan, Engkaulah harapan kami satu-satunya. Tanpa Engkau pula kami tidak akan bisa menggapai apa yang harus kami gapai. Bab Engkaulah Tuhan satu-satunya yang boleh berjalan di depan kami, yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan demi kemenangan. Berbicaralah kepada kami
nyatakanlah isi hatimu bagi kami sehubungan dengan pengharapan yang harus kami miliki. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan baca satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. 2 ayat saja dari Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya ulangi ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, saya ucapkan selamat tahun baru dulu untuk kita, ya. Selamat menempuh di tahun yang baru. Biarlah kita semua boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan doa saya semoga kita tetap sehat di tahun 2021 ini. Dan tentu harapan saya juga kita tetap bisa menghadapi tantangan, kesulitan di tahun yang baru ini pula. Karena itu saudara, hari ini saya ingin mau menyampaikan satu tema untuk kita yang berbicara tentang pengharapan atau hope, ya. Nah, tahun baru biasanya identik dengan semangat baru, bukan? Khususnya bagi mereka yang pekerja atau yang sedang begitu aktif, ya, mereka butuh semangat baru, ya, atau komitmen baru bagi orang-orang yang kurang komitmen pada tahun-tahun sebelumnya. Atau kadang-kadang tahun baru juga sering diidentikan dengan gaya hidup yang baru, ya. Mungkin ada orang tertentu yang berkata, oke, tahun baru saya ingin mau gaya hidup yang baru. Ya seperti apa, ya dia sendiri berpikir mau seperti apa. Atau bagi para pemain proyek, mereka bilang, oh mesti tahun baru punya proyek baru. Atau para pebisnis bilang, oke, di tahun yang baru mesti punya target yang baru. Atau bagi mereka yang di PHK kemarin, mungkin tahun baru ada suatu harapan, oke, ini tahun baru mesti pekerjaan yang baru. Nah saudara, luar biasa, ya, harapan-harapan kita di tahun yang baru ini. Nah, ada dua jenis orang yang sering dibeda-bedakan sehubungan dengan pengharapan. Ya, ada sebagian orang yang dianggap memiliki pengharapan, tapi ada sebagian lagi orang-orang yang dianggap tidak mempunyai pengharapan. Siapakah mereka? Nah, biasanya orang yang dianggap mempunyai harapan adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang memiliki bisnis yang hebat, orang-orang yang punya modal, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, dan macam-macam. Itu orang yang disebut golongan orang yang punya harapan. Tapi ada orang yang juga disebut sebagai orang yang tidak punya harapan. Ya, mereka siapa? Seringkali orang-orang yang dianggap tidak punya harapan adalah orang-orang miskin, orang-orang yang hidupnya susah, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang mungkin broken home, orang-orang yang sedang sakit berat. Apalagi mungkin orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya sehingga kita bilang, aduh dia tidak punya harapan gitu ya. Atau orang-orang yang memiliki problem hidup yang begitu berat, tantangan dan sebagainya. Nah, dua golongan ini sering dijuluki dengan dua istilah yang berbeda. Orang-orang yang termasuk golongan orang yang punya harapan sering disebut dengan madecer, yaitu orang yang memiliki masa depan cerah, madecer ya. Tapi orang-orang yang dikatakan tidak memiliki masa depan, sering mereka dijulukin sebagai orang-orang yang memiliki istilah madesu, yaitu orang-orang yang masa depannya suram, madesu ya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, saya tidak tahu ya, apakah di tahun 2021 ini ya kita akan menjadi orang-orang yang madecer atau orang-orang yang madesu. Saya nggak tahu ya.
Mungkin kita berharap kita menjadi orang yang memiliki masa depan cerah, tapi kita nggak tahu juga kalau suatu saat Tuhan izinkan kita ternyata memiliki masa depan yang suram. Nah, di antara dua kemungkinan ini, ya, di mana pengharapan kita? Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang khusus ini, yaitu tentang pengharapan. Kita akan melihat, ya, pengharapan yang diajarkan oleh Alkitab itu seperti apa. Lalu yang kedua nanti kita akan melihat apakah pengharapan dalam Alkitab itu sama dengan pengharapan yang diajarkan oleh dunia ini. Nah, mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah apakah itu pengharapan menurut Alkitab? Saudara, kalau kita melihat pengharapan secara etimologi, ya, secara studi kata, ya, pengharapan itu punya dua kata dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Ibrani itu disebut mikve, ya, mikve yang artinya menanti, juga berarti menunggu, ya. Itu dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa Yunani juga mirip dan sama, ya, yaitu disebut elpis yang berarti menantikan yang baik. Jadi semua yang bersifat menantikan sesuatu yang baik, menunggu sesuatu yang baik, atau menantikan sesuatu yang kita sedang harapkan, maka semua yang sifatnya menantikan ini disebut hope, ya, disebut pengharapan, ya, bukan menantikan yang jahat. Ya, kalau kita menantikan yang jahat, ya tentu siapa yang mengharapkan yang jahat, gitu ya. Jadi semua yang sifatnya menantikan, maka itu disebut hope. Nah, kalau begitu apa saja yang dianggap hope? Ya, macam-macam. Misalnya ketika kita menantikan anak kita pulang, ya, dari perantauan, itu adalah hope kita terhadap anak kita. Ketika kita mengharapkan suami kita atau istri kita pulang dari pemberangkatan dia atau keberangkatan dia, maka itu adalah hope, ya. Tidak ada lagu, ya, itu kayak Bang Toib nggak pulang-pulang. Nah, itu lagu pengharapan yang mengharapkan Bang Toib balik, gitu ya. Nah, ini di dalam lagu dunia. Lalu kita menantikan gaji kapan dinaikkan, gitu ya. Kita juga menantikan target bisa tercapai, itu hope. Ya, kita menantikan panggilan kerja yang baru, itu hope. Kita menantikan pacar kita melamar kita, itu hope. Kita menantikan suatu perubahan ekonomi, itu hope. Kita menantikan COVID ini berlalu cepat, itu hope. Jadi semua hope, semua pengharapan itu bersifat menantikan sesuai dengan bahasa aslinya, ya. Jadi sekarang kalau kita kaitkan sekarang apa yang kita nantikan itu dengan Tuhan, maka arti pengharapan atau hope itu berbeda, ya. Artinya begini, semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan di dalam Tuhan, atau semua yang saya inginkan, semua yang saya harapkan Tuhan lakukan bagi saya, nah itulah hope. Ini kalau kita korelasikan dengan Tuhan, ya. Jadi semua yang saya nantikan dengan Tuhan atau dari Tuhan, semua yang saya harapkan dari Tuhan, itu adalah hope saya terhadap Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang ingin kita nantikan dari Tuhan, ya, dan apa saja yang ingin kita inginkan dan nantikan dari Allah? Apa saja? Banyak sekali. Ada banyak hal yang sedang kita inginkan. Ada banyak hal yang sedang kita nantikan dari Tuhan, bukan? Misalnya kasih-Nya, berkat-berkat-Nya. Bukankah itu semua yang kita nantikan? Itu hope kita. Kemudian pengampunannya, kesembuhannya, pemeliharaannya setiap hari bagi kita. Itulah hope kita pada Tuhan. Lalu keselamatan kita, kedatangannya yang kedua kali, hidup kekal yang Dia tawarkan itu kita harapkan, dan surga kekal itu adalah hope kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika itu adalah hope kita, jika itu adalah hal-hal yang kita nantikan dari Tuhan, maka aplikasinya begini. Apapun yang sedang kau nantikan di tahun 2021 ini, saudara, itulah hope-mu bagi Tuhan, ya. Itulah pengharapanmu bagi Tuhan. Itulah yang kau nantikan Tuhan berikan dan kerjakan
bagimu. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang engkau nantikan dari Tuhan. Saya tidak tahu apa hope-mu bagi Tuhan di tahun ini. Saya nggak tahu. Mungkin kau sedang menantikan kesembuhan dari Tuhan, karena engkau lagi sedang sakit yang terus menerus nggak sembuh-sembuh. Mungkin kau sedang menantikan kesembuhan. Ya, mungkin itu hope-mu sekarang dari Tuhan. Saya nggak tahu. Ya, atau mungkin kau sedang menantikan pengampunan yang besar dari Tuhan, karena hidupmu yang terus menerus bergumul dengan dosa dan kau butuh pengampunan itu. Mungkin itu hope-mu. Atau hope-mu tahun ini adalah jalan keluar atas masalahmu yang gak pernah selesai-selesai. Baru selesai satu, muncul satu. Baru selesai satu, muncul satu. Sehingga saudara merasa capek dan lelah menghadapi persoalan yang hampir sama dan itu juga. Mungkin yang saudara nantikan adalah, Tuhan, kapan masalahku selesai? Kapan jalan keluar datang? Mungkin itu sedang hope-mu hari ini. Atau engkau sedang menantikan keluargamu menjadi keluarga yang harmonis. Atau engkau sedang menantikan supaya imanmu bertumbuh menjadi dewasa. Mungkin itu hope-mu di tahun yang baru, saya nggak tahu. Atau mungkin juga engkau ingin hidup yang baru bersama Tuhan. Mungkin itu adalah hope-mu yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau katakan, jika hal-hal itu yang sedang engkau nantikan, maka itu adalah hope-mu dengan Tuhan atau pengharapanmu kepada Tuhan. Nah, di sini kita sudah lihat bagaimana sebuah pengharapan, bagaimana sebuah hope ya berkorelasi dengan sikap kita manusia dan juga dengan Tuhan yang sumber pengharapan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, apa bedanya pengharapan menurut Alkitab dengan pengharapan yang diajarkan oleh dunia ini atau yang ditawarkan oleh dunia ini? Saudara, saya menemukan ada 3 perbedaan antara pengharapan yang diajarkan oleh Alkitab dengan pengharapan yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Yang pertama adalah hope yang ditawarkan oleh dunia adalah hope yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, apa itu? Ya, misalnya apa yang berkaitan dengan dunia ini? Kita berharap negara kita makin maju. Oke, itu hope kita yang ada kaitan dengan dunia ini, betul? Atau saya berharap ekonomi Indonesia makin baik seperti negara-negara maju. Itu hope yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pokoknya harapan-harapan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu adalah hope yang diajarkan oleh atau yang ditawarkan oleh dunia. Tapi yang diajarkan oleh Alkitab beda. Hope yang diajarkan oleh Alkitab adalah hope yang berkaitan dengan diri Allah itu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan berkat Tuhan, dengan pengampunan Tuhan, dengan kasih Tuhan, itu adalah hope yang berkaitan dengan diri Allah. Beda sekali. Ya, hope dunia itu berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Karena itu kalau engkau menaruh harapanmu yang berkaitan dengan dunia, engkau sedang berharap dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Tapi ketika engkau menaruh harapanmu pada Tuhan, maka engkau sedang mengikatkan di harapanmu dengan Tuhan. Itu beda. Ya, tujuannya beda atau objeknya berbeda. Perbedaan yang kedua adalah hope yang ditawarkan oleh dunia adalah hope yang bergantung pada usaha manusia, yang bergantung pada kekuatan manusia, dan yang bergantung pada kemampuan manusia semata. Itu adalah hope yang ditawarkan oleh dunia. Kalau engkau kerja keras, engkau kerja cerdas, kalau engkau pintar memanfaatkan peluang, kalau engkau punya segala-galanya, kemampuanmu engkau kerahkan, engkau bisa dapatkan apa yang engkau inginkan. Ini adalah hope yang bergantung sepenuhnya pada usaha manusia, kekuatan dan kemampuan manusia. Tapi hope yang diajarkan oleh Alkitab adalah hope yang bergantung pada iman kepada Tuhan. Ini berbeda sekali. Kalau engkau punya pengharapan, kau gantungkan kepada siapa? Kau gantungkan pada kekuatanmu, kemampuanmu, segala kehebatanmu, itu adalah hope
yang berasal atau yang ditawarkan dunia. Tapi hope yang ditawarkan, diajarkan Alkitab adalah hope yang bergantung pada iman kepada Dia, yaitu Allah kita. Ini perbedaan kedua. Karena itu nanti kita bisa lihat orang yang menggantungkan hope-nya pada dunia ini dan kepada kekuatan usaha dan kemampuan manusia, seringkali kita kecewa di ujung-ujungnya. Tapi hope yang kita gantungkan pada iman Allah Bapa, kita akan tetap stabil dengan situasi apapun. Perbedaan yang ketiga adalah hope yang ditawarkan oleh dunia ini itu adalah hope yang bersifat fana, hope yang bersifat sementara, tidak kekal. Sementara hope yang diajarkan oleh Alkitab adalah hope yang bersifat kekal. Kenapa? Karena di perbedaan yang kedua tadi itu dikaitkan dengan Tuhan, bukan dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Maka dia bersifat kekal. Nah, saya nggak tahu sekali lagi apa yang menjadi pengharapanmu, apa yang menjadi hope-mu hari ini, saya nggak tahu. Ya, nah, apakah hope yang engkau punya saat ini adalah hope yang berkaitan dengan segala sesuatu di dunia ini? Saya nggak tahu. Atau hope yang engkau punya hari ini adalah hope yang berkaitan dengan diri Allah yang melampaui segala sesuatu di dunia ini. Kalau itu yang kau punya, puji Tuhan. Yang kedua, apakah hope yang kau punya hari ini bergantung pada usaha manusia, kekuatan manusia, kemampuan manusia semata? Saya juga nggak tahu. Atau hope yang kau punya itu bergantung sepenuhnya pada iman kepada Tuhan? Kalau itu yang kau punya, amin, puji Tuhan. Yang ketiga, saya juga nggak tahu apakah hope yang kau punya hari ini, yang kau miliki hari ini adalah hope yang bersifat fana, bersifat sementara karena berkaitan dengan sesuatu di dunia, atau hope yang kau punya adalah bersifat kekal karena berkaitan dengan diri Allah sendiri yang kekal itu. Kalau itu yang kau punya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya berharap kita semua betul-betul mengevaluasi diri kita. Seperti apa hope kita? Seperti apa pengharapan yang kita punya? Seperti apa penantian demi penantian yang kita jalani hari-hari ini? Saya nggak tahu. Harusnya pengharapan kita, penantian kita, hope kita yang kita miliki mestinya berkaitan dengan diri Allah, mestinya bergantung sepenuhnya pada iman kepada Tuhan, dan mestinya bersifat kekal. Maka itu hope yang sejati. Sebab jika hope atau pengharapanmu hanya berkaitan dengan sesuatu yang ada di dunia ini saja, atau bergantung pada usaha manusia, kekuatan manusia, kemampuan manusia, atau bersifat sementara saja, saya mau pastikan maka engkau tidak mungkin dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan kesulitan 2021. Engkau tidak mungkin bisa kuat menghadapi masalah problem hidup di 2021 ini. Dan kau juga tidak mungkin bisa menang terhadap penderitaan dan pencobaan yang baru di tahun 2021 ini. Kalau cuma pada dunia sementara dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena itu hari ini saya ingin membuat satu perbedaan, menawarkan bahwa apa yang hope yang diajarkan Alkitab itu jauh berbeda daripada hope yang ditawarkan di dunia ini. Karena itu saudara, letakkanlah pengharapanmu kepada Dia yang kekal. Letakkanlah pengharapanmu kepada Allah yang bersifat kekal itu. Pertanyaannya, kepada siapakah dan bagaimanakah kita harus berpengharapan? Saya kembali bawa kita baca tadi, bacaan kita tadi. Ibrani 6 ayat 19 ayat 20. Tuhan berkata begini. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, ada beberapa yang menarik di dua ayat ini. Pertama-tama Alkitab menyebutkan bahwa hope itu atau pengharapan itu seperti sahu yang kuat, ya, seperti sahu kapal atau jangkar kapal, ya. Walaupun sahu itu atau jangkar itu kelihatan kecil gitu ya, tapi begitu ditenggelamkan di dalam laut,
Sau yang kecil itu mampu menahan kapal dari badai, mampu menahan kapal daripada angin topan, dan mampu membuat kapal itu tidak terombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. Menarik kan? Dan yang lebih menarik lagi bahwa ternyata yang dimaksudkan dengan sau ini adalah iman yang Tuhan karuniakan bagi kita. Iman. Kalau kita belajar Alkitab, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa ada kaitan antara iman dan pengharapan. Ternyata di dalam iman itu ada pengharapan. Kalau orang punya iman, pasti dia berpengharapan. Dan biasanya orang yang berpengharapan, pasti dia adalah orang yang beriman. Jadi kalau hari ini engkau bisa berpengharapan luar biasa, itu karena engkau punya iman. Tapi kalau hari ini engkau gak bisa punya pengharapan yang begitu kuat dalam Tuhan, saya pertanyakan imanmu. Mungkin imanmu belum. Karena itu saudara, firman Tuhan membongkar satu rahasia. Dikatakan bahwa orang yang beriman pasti punya pengharapan. Dan orang yang punya pengharapan pasti punya iman. Dan sau ini ada disebut sau iman. Sau iman ada pengharapan. Karena oleh sau iman engkau tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh badai, oleh angin topan atau gelombang besar apapun. Saudara-saudara, ini menarik. Lalu hal kedua yang menarik adalah dari ayat ini, kenapa penulis memakai kata jiwa kita? Ya, dia mengatakan begini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, dia pakai kata jiwa. Kenapa bukan roh? Ya, memang sampai hari ini masih ada perdebatan bahwa manusia itu dikotomi. Sebagian bilang begitu, sebagian bilang trikotomi. Tapi bahasa Alkitabnya selalu memakai dua-dua, ya. Ada yang bilang bahwa manusia dikotomi itu cuma ada roh dan tubuh dan roh saja. Di dalam roh itu ada jiwa. Tapi yang menganut trikotomi, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Jadi ada tiga. Dia membedakan antara roh dan jiwa. Nah, pandangan trikotomi, dikotomi, dua-dua ada pandangan ada dasarnya dalam Alkitab. Nah, yang dimaksud dengan jiwa dan roh di sini itu beda ternyata. Ya. Roh adalah apa? Roh ini adalah berasal dari Tuhan yang adalah roh. Sehingga melalui roh itu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang adalah roh, ketika dia ciptakan manusia, dia men-share-kan salah satu sifat dia, yaitu dia kasih roh kepada manusia. Makanya kita disebut manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Salah satu kemiripan rupa dan gambar dengan Tuhan adalah karena dia adalah roh, kita juga memiliki roh. Jiwa itu berbeda. Roh buat kita bisa beribadah, kesadaran untuk menyembah Tuhan. Tapi jiwa, di dalam jiwa itu ada yang namanya pikiran kita, keinginan kita, dan kehendak kita. Jadi jiwa adalah tempat pikiran, keinginan, dan kehendak kita berada. Nah, rahasia rohani yang mau disampaikan oleh penulis daripada Ibrani ini adalah ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak itu Tuhan sudah menebus roh kita, dia memperbaharui roh kita, dia menguatkan roh kita, menyempurnakannya sehingga roh kita menjadi dewasa, roh kita stabil adanya. Tapi jiwa kita belum seperti roh. Ketika dia menyelamatkan kita dan ketika kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jiwa kita juga sudah ditebus. Tetapi ada kata tetapinya, jiwa kita masih naik turun, ya. Kadang kuat, kadang lemah, belum stabil. Kenapa? Karena di dalam jiwa kita ada pikiran, keinginan, dan kehendak kita. Kadang-kadang itu belum bisa stabil. Karena bagian ini kita pernah dicemari oleh dosa. Bagian ini.
Sehingga kehendak kita perlu disucikan, pikiran kita perlu disucikan, keinginan kita perlu disucikan. Sehingga keadaan jiwa kita masih suka labil. Nah, ketika Ibrani menuliskan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwamu, dia pakai jiwa karena dia tahu di bagian jiwa inilah, di bagian pikiran, keinginan dan kehendak inilah kita sering lemah, bukan? Sehingga bagian ini Ibrani secara khusus dan spesifik bicara bahwa sau pengharapan itu adalah sau yang kuat bagi jiwa kita yang sering lemah itu, bagi pikiran kita yang sering kacau itu, bagian kehendak kita yang sering bermasalah itu. Iman adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena itu saudara, dari sini saya melihat satu hal. Ya, Tuhan tahu bagian terlemah kita itu bagian jiwa. Karena di jiwa ini ada pikiran kita, kehendak kita, dan keinginan kita yang pernah dicemari oleh dosa. Karena itu bagian jiwa ini seringkali labil, khawatir, takut, putus asa, naik turun, lemah dan sebagainya. Karena itu Tuhan memberikan sebuah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang sangat labil itu. Saudara-saudara, Tuhan memberikan sebuah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena dia tahu titik kelemahan kita di situ. Karena itu dia perlu memberikan sau yang kuat. Dan disitulah pengharapan itu bisa muncul dan menguatkan kita. Jadi di sini kita melihat antara iman dan pengharapan itu ada keterkaitan. Karena dua hal ini, maka jiwamu di tahun 2021 nanti apakah akan tetap bertahan terhadap apapun, atau engkau akan terombang-ambing oleh siapapun, saya nggak tahu. Yang jelas kalau engkau punya iman dan kau punya harapan sebagai sau yang kuat bagi jiwamu yang sering ombang-ambing itu, maka engkau mampu bertahan dan engkau mampu mengalahkan segala tantangan dan kesulitan di tahun 2021. Mari kita minta, Tuhan berikan aku iman dan pengharapan. Sebab hope yang diajarkan Tuhan berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan kekekalannya. Dan hope itu tidak akan pernah hilang. Seringkali kita salah menerjemahkan hope. Kita pikir hope itu sesuatu yang sifatnya sementara dan fana. No, hope yang diajarkan Alkitab itu hope yang stabil, tidak akan goyah dan sampai kepada kekekalan. Itulah hope yang berkaitan dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Saya berdoa supaya hope kita diperbaharui, dievaluasi, dan hope yang kita punya bukanlah hope yang berkaitan dengan sesuatu yang ada di dunia, tapi kita menaruh hope kita menempatkan hope kita pada Dia yang kekal, pada Dia yang melampaui segala kepanahan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar firman Tuhan. Isi hati Tuhan sudah diketengahkan bagi kami. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami butuh iman, kami juga butuh pengharapan. Karena iman dan pengharapan adalah satu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan terus dengan iman, dengan pengharapan kami. Ada banyak hal yang kami nanti-nantikan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah tahun ini walaupun penuh dengan tantangan dan kesulitan yang tidak dan belum pernah kami ketahui apa itu, tapi Tuhan memberikan kami sau yang kuat, yang aman bagi jiwa kami. Perjalanan kami akan tetap bisa berjalan dengan baik karena kami punya sau yang kuat itu. Berkatilah kami dengan pengharapan-Mu hingga kami berjalan bersama Tuhan setia sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Marilah kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama hari ini dengan satu pujian mengatakan, dengan sayap-Mu.
Baik jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah menaruh pengharapan kita kepada Allah yang Maha Kekal itu, sehingga olehnya kita dipimpin terus berjalan menghadapi apapun juga dengan kekuatan ilahinya, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Baik, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh dan selamat hari Minggu dan selamat tahun baru sekali lagi. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom, selamat bertemu kembali dan selamat berjumpa dan selamat tahun baru untuk kita semua sekali lagi. Ini artinya bahwa kita sudah menjalani tahun yang baru ini dalam minggu pertama 2021.
Itu artinya kita mesti punya semangat yang baru, tentu juga hidup yang baru di dalam Tuhan. Apapun tantangan ke depan yang masih misterius bagi kita, percayalah kalau engkau berjalan bersama Tuhan, kau akan punya harapan dan kekuatan kemenangan dari Dia. Dan saya berharap ibadah hari ini memberkati Bapak Ibu, menguatkan iman kita, dan merupakan satu pendorong di titik awal kita mau berjalan di tahun yang baru. Doa kami, ibadah-ibadah kita ke depan sepanjang tahun nanti terus menumbuhkan iman, dan kita tentu jadi orang yang berbeda daripada waktu kita di 2020 yang lalu. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Untuk minggu ini, minggu pertama daripada tahun 2021 ini, kegiatan tengah minggu kita belum bisa dilaksanakan seperti biasa. Baru akan dilaksanakan dan aktif kembali itu minggu depan, artinya minggu kedua Januari. Karena itu mari kita tetap berdoa, tapi berdoa di rumah kita masing-masing. Begitupun juga dengan remaja dan pemuda kita. Tetapi tanggal 10 Januari, minggu kedua, minggu depan, kita mulai aktif kembali. Karena itu hari Minggu seperti biasa, pukul 9.00 pagi, itu kelas-kelas sekolah minggu seperti biasa. Mari kita dorong anak-anak kita supaya mereka aktif kembali dalam sekolah minggu mereka. Begitupun juga dengan kebaktian umum pada pukul 10.30. Ayo kita semangat kembali untuk terus beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita berdoa supaya situasi COVID bisa berlalu cepat, supaya kita bisa kembali secara offline. Yang terakhir, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan sekalian dimanapun berada, yang telah dengan setia memberikan persembahan dan persepuluhan bagi Tuhan. Doa kami Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu dengan segala caranya, dan tentu akan memelihara kehidupan kita dengan kuasanya. Demikian warta gereja untuk hari ini. Selamat menjalani tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang.